Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini kita akan membahas di bab 6 di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, di mana kita akan membahas tentang transaksi interperusahaan dari sudut pandang obligasi, di mana nantinya diharapkan kalian mampu untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang di dalamnya terdapat transaksi interperusahaan, pembelian maupun penjualan obligasi yang melibatkan profit, baik nanti berkaitan dengan transaksi downstream maupun transaksi upstream. Dimana kita ketahui ya, pada konsolidasi nantinya di laporan, perusahaan afiliasi biasanya pasti ya ada saling pinjam piutang dan utang. Nah, hal tersebut sebenarnya tidak menimbulkan masalah selama nantinya pada saat kita membuat laporan konsolidasi terdapat eliminasi terkait dengan utang piutang tersebut ya. Karena terkait dengan utang piutang antar perusahaan yang berafiliasi tidak boleh digabungkan pada saat membuat laporan konsolidasi. Dengan demikian kita wajib melakukan eliminasi terkait dengan ketika ada utang tersebut maupun piutang tersebut, dan juga ketika nantinya ada pendapatan dan juga adanya bunga yang diterima baik itu dari induk maupun dari anak. Nah, masalahnya ketika nantinya hutang piutang antar perusahaan tersebut timbul kalau misalkan kalau kita dibahas di sini terkait dengan liabilitas perusahaan. Liabilitas perusahaan ini maksudnya dia perusahaan anak maupun perusahaan induk dia menerbitkan suatu obligasi. Nah, suatu obligasi di mana nantinya dari sudut pandang konsolidasi hutang tersebut dianggap sudah lunas atau kita sebut dengan retirement ya. Dengan kata lain, hutang piutang berkaitan dengan obligasi tersebut walaupun dibelinya lewat bursa gitu ya, nanti akan tetap dilakukan eliminasi terkait dengan adanya utang piutang dari bond payable tersebut. Nah, hal tersebutlah yang disebut dengan constructive retirement atau lunas konstruktif. Lunas konstruktif ini maksudnya adalah walaupun obligasi itu tidak betul-betul dilunasi gitu ya, akan tetapi nantinya obligasi tersebut diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut telah dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, itu artinya terkait dengan konstruktif dari retirement yang nantinya berarti obligasi tersebut dari sudut pandang konsolidasi, akun investment in bond akan dieliminasi, tadi aku udah bilang ya, akan dieliminasi dengan akun bond payable-nya dalam penyusunan laporan konsolidasi. Nah, nantinya selisih antar tersebut terkait dengan laba rugi dari konsolidasi atau gain ataupun diskon terkait dengan obligasi tersebut juga dilakukan eliminasinya. Oke. Kita bahas dulu yang berkaitan dengan constructive gain atau loss on intercompany bond. Nah, bila suatu perusahaan afiliasi melunasi bond perusahaan afiliasi lainnya dengan harga lebih tinggi dari nilai tercatatnya, berarti nantinya nominal dari bond tersebut dikurangi dengan unamortisasi dari diskon. Nah, ini maksudnya gimana? Misalkan dia dengan kata lain, misalkan kalau di sini diskon gitu, nilai obligasinya kan kita tahu ya, misalkan harga jualnya obligasi tersebut 10. Nah, nilai parnya 11. Berarti nantinya ketika ini nilai par ya. Ketika nantinya ada nilai jual lebih kecil daripada nilai parnya, maka kan di sini obligasi dijual dengan harga diskon. Dengan kata lain, nantinya nilai nominal obligasi tersebut dikurangi dengan unamortisasi dari diskon tersebut. Misalkan diskonnya diasumsikan dari bunganya tersebut 1.000 per atau 1.000 per 6 bulan sekali. Nah, berarti per 6 bulan sekali nanti dilakukan pengurangan. Atau mungkin kalau misalkan di sini terkait dengan harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai par, maka nanti harus dikurangi ya. Karena nantinya pada saat kita menghitung laporan konsolidasi, nilai obligasi tersebut harus sesuai dengan nilai nominal dan juga harus dieliminasi. Nah, pembelian obligasi antar perusahaan dapat diambil dengan dua bentuk. Kita tahu yang pertama adalah di sini kalau misalkan obligasi induk dibeli oleh anak, maka disebut dengan downstream, seperti halnya intercompany dari inventory atau plan asset. Sedangkan kalau obligasi dibeli oleh induk, berarti di sini disebut upstream. Ya, seperti halnya intercompany transaction dari inventory atau plan asset. Nah,
Kita masuk ke bagian B, di mana di sini kita masuk ke obligasi induk dibeli oleh anak perusahaan, atau dengan kata lain seperti halnya downstream ya. Nah, constructive retirement dari obligasi induk perusahaan terjadi bila anak perusahaan membeli dari induk yang sedang beredar. Jadi induk ini dia menerbitkan bond payable dan anak membeli tersebut ya. Dan anak perusahaan akan mencatat pembelian obligasi tersebut ke dalam investment in bond. Jadi pada saat anak membeli obligasi tersebut, maka kan investment in bond pada apa? Pada cash ya. Baik induk maupun anak perusahaan tidak akan mengakui kontraktif gain atau loss di dalam bukunya masing-masing. Jadi dia tidak akan mengakui. Nantinya akan diakuinya tersebut akan kita lakukan pada saat melakukan eliminasi. Nah, selisih antar utang dan piutang tersebut merupakan kontraktif dari gain atau loss. Nah, kita contohin aja ya di sini ya. Contoh 1. P memiliki 80% saham CS. 2 Januari 2010 P menjual bond payable dengan 1 juta par dengan bunga 10%, jatuh tempo 10 tahun. 31 Desember 2010 S membeli 100. Berarti di sini kalau kita lihat adalah 10%-nya ya. 100.000 dari bond payable dengan harga 104, berarti di atas nilainya. Nah, dengan kata lain nantinya dia akan menimbulkan loss on constructive retirement of bond-nya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini harganya kan 104.500 dari bursa. Nah, pembelian bond tersebut akan mengakibatkan constructive retirement bond payable-nya P dan menimbulkan constructive loss dari sudut pandang konsolidasi. Ya, karena kita tahu harganya kan kita lihat di sini harga nilai nominalnya 100, nilai harga jualnya 104. Nantinya ketika di sini lebih tinggi kan gitu kan harga jualnya, maka nanti pada saat kita membuat laporan eliminasi atau laporan konsolidasi jurnal eliminasinya, maka akan menimbulkan loss on constructive retirement of bond-nya gitu loh. Dengan demikian nantinya konsolidasi tersebut nilainya akan kita masukkan bond payable tersebut sesuai dengan nilai parnya nih makanya. Nah, makanya nanti selisihnya tersebut disebut dengan loss on constructive retirement of bond. Nah, investment in bond-nya harus dikredit, sedangkan nanti 10% bond payable-nya akan ditambahkan sebesar 100.000 sesuai dengan nilai par yang dibeli oleh si anak perusahaan tersebut. Nah, bagaimana ketika di sini kita beli di harga diskon, nah gitu. Nah, makanya nanti kita akan menimbulkan adanya gain on constructive retirement of bond. Contoh, P membeli 70% saham S senilai 5,6, share kapitalnya, harga pembelian ya, investment in S-nya ya. Share kapitalnya adalah masing-masing pada equity-nya pada saat itu adalah 8 juta ya. 8 juta dolar. 1 Januari 2010 S membeli obligasi P dari broker, nominal adalah 1 juta dengan kurs 95%. Oke, di bawah nilai pasarnya ya, di bawah nilai obligasinya ya. Pada saat itu bond payable P yang beredar adalah 10 juta. 10% dengan unamortized premium adalah 100.000. Posisi akun bond payable P menunjukkan angka 10 juta 100. Oke. Nih, berarti jumlahnya adalah 10 juta 100. Dan jatuh tempo 5 tahun lagi. Bunga dibayarkan 1 Januari dan 1 Juli. Berarti bunganya 2 kali setahun. Maka jurnal transaksi pembelian bond payable-nya tersebut nih S ya, adalah investment in bond pada cash senilai 950. Oke, karena dia beli 95% dikali dengan 1 juta nilai brokernya. Nah, dari transaksi tersebut maka akan mengakui constructive gain sebesar 60. Kenapa bukan 50? Nah, kita bisa lihat karena di dalam bond payable tersebut sudah ada tadi unamortized dari premium. Maka kita kalikan dengan cara 10% gitu ya, dikali dengan 10 juta ditambah dengan amortisasi premium dikurangi dengan baru nanti 950. Nah, itu bedanya karena tadi sudah ada 10 juta 100. Nah, maka dengan demikian nanti kita akan melakukan eliminasinya adalah seperti demikian. Nah, 10% dikali 10% bond payable adalah 10 juta 100. Nah, 10 juta 100. Ini berarti 10% dikali dengan
1.100.000 dikali dengan 10.100.000. Nah, 10%-nya ya. Investment in bondnya dikreditkan sesuai dengan nilai pembelian yang dilakukan oleh S. Gain on constructive retirement of bondnya menjadi 60. Nah, selama tahun 2010 P mengamortisasi premiumnya dan S mengamortisasi investment in bondnya. Bila diasumsikan amortisasi dilakukan dengan menggunakan effective interest, maka harus bunga efektif P dan S-nya seperti apa. Oke. Nah, sekarang itu udah nggak bisa kita menggunakan metode garis lurus ya. Jadi kita harus menggunakan adalah effective interest rate-nya. Kalau kita lihat di sini, sebelum kita melihat cara perhitungan di bawah, kalian bisa nih lihat di pada saat kalian menggunakan metode interpolasi. Jadi saya nggak jelasin lagi metode interpolasi, silakan kalian lihat. Ini udah pernah dipelajarin di mata kuliah AKM ya, akuntansi keuangan menengah. Nah, tapi saya ulas lagi. Nah, bagaimana kita mencari bunga efektif? Karena sudah nggak boleh lagi dengan menggunakan garis lurus ya. Ketika di sini adanya bond payable tersebut. Nah, obligasi dengan nilai par 1 juta dibeli dengan harga kurs 95%, berarti bunga efektif di atas dari 10-nya. Nah, di atas 10% ya. Mari kita coba dengan tingkat bunga 12. Kalau misalkan kayak gini berarti nanti akan muncul gainnya ya. Nah, berarti nanti bagaimana nilai obligasinya? Nah, kita bisa lihat di sini. Nilai obligasi pada saat itu dijual pada bunga efektif 10% adalah sama dengan nilai parnya. Oke, nilai efektifnya adalah 10%, tapi tingkat bunganya adalah 12% ya. Berarti kita lihat dulu. Present value dari nominal bunganya adalah ini 10, N-nya berarti kan di sini 5 tahun kalau di soal. Untuk 5 tahun ya, kalau nggak salah. Nah, 5 tahun lagi jatuh tempo, berarti kalau 2 kali pembayaran maka dikali 2. I-nya adalah tingkat bunganya, kita tahu tingkat bunganya berarti 6%, ini dibagi dengan 12 dibagi 2. Nah, 1 juta dikali dengan 0,55 ini dapat dengan cara ini ya. 1 plus 1 pangkat minus 10. Nah, untuk PVV dari bunga 50.000 ini adalah, ini 50.000 kita tahu ya. Tingkat bunganya kan berarti tadi 10% dikali dengan 1 juta. 1 juta dibagi dengan 2 kali. Berarti kan 100.000 dibagi 2 berarti 50. Nah, ini juga sama. Maka nantinya 50.000 dikali dengan ini, rumusnya adalah ini. Ya, 1 plus 1 pangkat I tutup kurung minus 10 gitu ya. Nanti baru dikalikan dengan per I dikali dengan 50 menghasilkan 736.029, maka menghasilkan 36 sekian. Maka nanti nilai obligasi dari bunganya adalah 926 sekian. Nantinya kita akan dapat selisih antara bunga 10% dan 12% adalah 73.000 sekian. Nah, ini dapat dari 1 juta dikurangi 926. Nah, nilai yang yang dicari adalah 950, berarti bunga efektifnya adalah di antara 10 dan juga 12. Dengan menggunakan interpolasi, maka rumusnya adalah kita tahu YTM ini kan 10%. Itu YTM 1 ditambah dengan 1 juta dikurangi dengan 950, ya 1 juta dikurangi dengan 950 dibagi dengan 73.605 dikali dengan 12 dikurangi 8. Berarti hasilnya adalah 11,38 atau 36%. Nah, kalau kita pakai rumus kalkulator nanti akan ketemu harusnya sama ya. Tingkat bunga efektifnya. Mencari bunga efektif untuk P. Nah, kita lihat dulu di sini. Mencari tingkat bunga untuk P berarti di sini ketika ini beda soal ya, ketika nanti obligasi tersebut ya gitu ya. Dengan nilai parnya adalah 10 juta dan nilai tercatat adalah 10.100.000, berarti bunga efektif di bawah 10. Nah, berarti dengan kata lain nantinya di sini obligasi tersebut dijual dengan harga diskon, ya kan? Berarti kita coba tingkat bunganya adalah 8%. Nah, untuk mencari nilai obligasinya tersebut gitu kan, maka PVV-nya adalah 10. Nah, ini sama 5 tahun dibagi dengan ini adalah 8 dibagi 2. Maka menghasilkan, ini rumusnya sama ya. 1 plus 1 dikurang dengan 10 maka menghasilkan 0,67586. Sedangkan untuk yang 81 ini di 1 plus 1 plus
1 plus 1 tutup kurung pangkat minus 10 dibagi dengan I ya, menghasilkan 8 sekian-sekian. Maka nantinya ketika kita udah kalikan, maka nilai obligasi dari bunganya adalah 10 juta sekian-sekian. Nah, selisih dari nilai bunga tersebut nanti akan menghasilkan 811.450. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, ini salah ya, bukan segini nih. Tadi saya udah hitung pakai kalkulator, harusnya 9,75. Nah, sehingga nantinya tingkat bunga efektifnya adalah 9,75, bukan 11. Jadi nanti tolong kalian ganti terkait dengan hasil dari halaman 95. Nah, dengan demikian kita baru bisa bikin tabel dari amortisasi premium on bond tersebut. Nah, tadi kan kita jual di harga 10 juta, di nilai nilai carrying value-nya adalah 10.100.000 kan gitu ya. Nilai tercatatnya. Berarti dengan demikian pada saat kita di sini ini kan setahun 2 kali, maka Januari dan juga Desember kita akan bagikan gitu ya. Januari dan Desember. Maka ini kalau 500 ini adalah tadi 10% dikalikan dengan nilainya adalah 1 juta ya kalau nggak salah. Ya, 10 juta. Nah, 10 juta dibagi dengan 2 maka 500.000 gitu ya. Nah, nanti baru kita kalikan untuk 492.375 itu didapat dengan cara ini ya. 975 dikali dengan 10.100.000 dibagi dengan setengah. Nah, untuk tabelnya ini mungkin saya lewatkan saja. Jadi di sini ada bagian ada debt, ada interest expense, ada cash paid, ada amortisasi. Jadi nanti kalau kita A, di sini B, di sini C, di sini D, nanti rumusnya adalah ketika C ini adalah berarti B kurangi dari A, berarti D adalah nilainya dikurangi dengan C gitu ya. Seperti misalkan 10.100.000 dikurangi dengan nilai C-nya 7.000, maka menghasilkan 10 juta sekian. Nah, intinya kayak gitu. Jadi ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti C adalah B kurang A, sedangkan D adalah yang sebelumnya dikurangi dengan C gitu ya. Sehingga nantinya pada tahun 2014 atau 5 tahun setelahnya nilai obligasi tersebut sesuai dengan nilai nominalnya, yaitu 10 juta. Begitu juga dengan kalau misalkan di sini obligasinya tersebut ada diskon ya. Tadi 950. Berarti bagaimana kalau kayak gini? Nah, ketika di sini obligasinya dijual dengan harga diskon, berarti nantinya kita kalau ini beda, kalau ini ditambah. Berarti di sini kalau A, di sini B, di sini C, di sini D. Berarti C itu sama A kurang B balikan aja. Kalau D itu berarti adalah sebelumnya dikurangi dengan C, ditambah dengan C. Nah, sama gini 950 ditambah ini sehingga nantinya sesuai dengan konsep ketika ada diskon maka nilainya carrying value-nya plus dengan amortisasi kan gitu. Maka nanti untuk tahun 2010 P dan S dalam bukunya masing-masing akan menjurnal sebagai berikut. Interest expense-nya ini kita jurnal biasa ya. Interest expense adalah bunga yang dibayarkan sebesar 492.375. Untuk bond payable-nya ini kita dapat dari bunga yang cash paid dikurangi dengan interest expense gitu ya. Maka disebut dengan pembayaran bond payable-nya. Maka nanti cash-nya 500. Jadi 500.000 itu bukan keseluruhan dari yang ini ya. Ini P dengan kata lain yang 500.000 ini bukan hanya bunga tapi juga sudah termasuk bond payable yang dibagikan gitu loh ya. Jadi kupon plus bunga kan begitu. Nah, dengan kata lain begitu seterusnya kalau si S ketika dia ini beda soal ya. Kalau yang ini adalah ketika ada si di sini ada premium tadi ya. Kalau yang di sini diskon kan. Gitu ya. Pada saat dijual dengan amortisasi diskon bondnya ya. Nah, berarti kalau di sini nantinya bond payable-nya tersebut harus ditambahkan.
Nah ya, harus ditambahkan terus menerus 7.000 sekian, harus dikurangkan 7.000 sekian karena kenapa? Karena tadi premium. Oke. Maka 31 Desember juga demikian terus. Jadi bikin tabel dulu, nanti tinggal masukin aja sampai dengan nantinya per tanggal 31 setelah memposting jurnal tersebut dalam buku besar P dan S berkaitan dengan menunjukkan sebagai berikut. Nah ini 10 sekian ini kita bisa lihat aja di tabelnya. 10 2010 ya, 2010 nih ya, 10.084, sedangkan bunganya adalah totalnya 498. 4 itu didapat dengan cara yang atasnya tadi ya, ini tambah ini. Oke, yang A. Nah sedangkan si S nanti ini investment in bond pada interest income-nya juga kalian bisa lihat di hal tersebut. Nah selisih antara bond payable dengan investment in bond sekarang menjadi adalah kan gitu ya, 10% dikali dengan 10 juta sekian ini totalnya ya, maka menghasilkan sekian gitu dikurangi dengan 958. Oke, untuk bagian C sekarang ini kita bisa lihat untuk interest income-nya kita kan sudah mencatat tadi interest income adalah 108.144.93. Nah untuk interest expense-nya ini dapat dari mana? 10% kepemilikan si 10% kepemilikannya si S terhadap P 98.437328 ini dikalikan dengan 10%, maka menghasilkan 98 sekian. Nah untuk gain on retirement of bond-nya tinggal dikurangi saja. Berarti dengan demikian kita menghasilkan jurnal C interest income, interest expense, dan gain on retirement of bond. Nah untuk mencatat laba dari NCI tersebut atau NCI expense tersebut kita bisa lihat ya, 30% dikalikan dengan 214145. 214 bentar. Kita lihat untuk labanya. Labanya adalah harusnya ini bukan 214 ya. 30% dikalikan dengan 218145 ya labanya ya. Ini salah soal nih ya. 218145. Oke. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat untuk untuk return net earning mengeliminasi akun resiprokal dari investment in S. Nah, kan totalnya menjadi 6.300.000. 6.300.000 itu kita bisa lihat di sini ya. Investment in S 5.600.000 ditambah dengan 700 menghasilkan 6.300.000. Nah, untuk return net earning dan common stock-nya tinggal diambil dari yang baru ya. Return net earning baru 4 juta, common stock-nya tetap 5 juta. Nah, untuk NCI beginning berarti kurangnya aja 2.700.000 ya. Dari 9 juta dikurangin dengan 6.300.000, atau dilihat dari persentasenya juga nggak apa-apa, bisa aja ya terkait dengan hal tersebut. Nah, yang terakhir untuk mengeliminasi resiprokal terkait dengan bunganya gitu ya, maka interest payable pada interest receivable. Ini bunga yang dibayarkan setiap bulannya kepada si gitu ya, piutangnya gitu ya, bunga dan piutang, sorry ya, ini terkait dengan bunga dan piutang dari pinjaman. Untuk yang F ini terkait dengan adanya mengeliminasi akun resiprokal terkait dengan interest payable dan interest receivable. Yang 50.000 ini kita dapat dari yang ini ya, yang cash receipt yang diterima sama si S setiap bulannya, setiap pembayaran bunga dan kupon gitu ya. Nah, maka nanti akan nampak laporan konsolidasi seperti ini. Nah, untuk laporan konsolidasi nantinya income statement of sale-nya menjadi 6 juta, gain on retirement of bond-nya menjadi
Ini sama ya, totalnya adalah jadi 6 juta gitu ya, karena tadi 50.000 dan 9.000. Nah nih 50.000 dan juga 9.000. Oke. Gain on retirement of bond dan gain of retirement of bond dari interest income dan interest expense. Kalau ini dari investment dan juga dari bond. Oke. Tetap 60.000 juga. Jadi dipisahkan. Nah untuk interest income nanti akan habis. Nah untuk expense-nya ini sama. Bedanya cuma tadi ya, terkait dengan hal tersebut doang. Oke, jadi nantinya total liabilities plus equity-nya dan total asetnya juga sama, yaitu 58.980. Oke, saya rasa cukup itu dulu. Yang kalian harus perhatikan adalah ketika kalian nanti membuat tabel dari amortisasi, jangan sampai salah ya, karena nanti kalau tabelnya salah pada saat kita mau mengakumulasikan pada tahun yang bersangkutan gitu ya, maka nanti akan takutnya akan salah pada saat menghitung gain on retirement of bond atau loss on retirement of bondnya. Saya rasa itu dulu cukup untuk materinya part 1.